Halo. Bentar ya, gue nyalain timer dulu. Teman-teman tuh, lanjut aja, gue Tunggu sebentar. timer gue gimana Apa kabar teman-teman semua? Ketemu kembali di Random Jumat bersama saya Harnas. Baru kepencet dan Irfan. Santai pisan ini. Ngobrolin sains dalam bahasa manusia, kadang-kadang. Nah, kita sekarang ada request tema nih. Oh iya. Kemarin di komen Kang Irfan bilang ada yang request tema. Temanya adalah pertemuan. Pardomuan kalau kata orang Batak ya. Pertemuan. Dan ada yang nanya, kita tuh ketemunya di mana? oh, kita berdua. Oh, oke. Terus orang-orang tuh sekarang pada ketemunya di mana sih, Pak, gitu ya? Iya, benar. Gue masih inget kita ketemu di mana. Ya. Mungkin lu udah lupa. Tapi gue masih inget kita ketemunya di mana. Gue nggak inget tahunnya. Tapi mestinya sekitar 2005. Ya, itu sekitar 2005-an gitu ya. Gue sama Harnas tuh pertama ketemu di stasiun di Gambir, ya, di pintu selatan di deket tiang. Karena waktu itu kami berdua bikin acara tour, namanya Tour Jalan Sutra. Ya, kami berdua waktu itu udah jadi member komunitas Jalan Sutra waktu itu mailing komunitas list. Kulinernya almarhum Bondan Winanor, betul. Nah, terus sering nulis, kami Irfan bikin, juga sering nulis. Kami udah kenal, udah ngobrol-ngobrol by email lah udah gitu ya. Terus kita bikin acara tuh, tour ke Bandung. Tur ke Bandung, betul. Peserta berbayar, datang semua. Panitianya 3, saya, Irfan, sama Kang Adi, Taruh Pranseka. Iya. Halo Di, ntar gue kirim. Terus kita janjiannya naik kereta nih, jadi kita janjian pagi-pagi ke Bandung naik kereta. Peserta datang, kita bilang meeting point di stasiun Gambir. Kita ketemu, peserta ngumpul, kita kenalan sama peserta segala macam gitu. Udah seru, ada beberapa. Harnas juga udah ketemu sama beberapa peserta, udah ngobrol. Abis gitu grup kami berdua itu kemudian berdekatan di meeting point gitu. Terus abis gitu Harnas ngelihat gue terus bilang, Kang Irfan, terus gue bilang, Harnas ya? Iya, terus kita salaman. Abis gitu pesertanya protes semua, panitianya baru kenal. Mau bawa tur 2 hari atau 3 hari ya? Aduh. 3 hari. 3 hari. Kalau nggak salah 3 hari. Panitianya baru kenal. Panitia. Di situ. Dan itu waktu kami naik kereta pun duduknya nggak bareng gitu. Iya. Karena baru kenal kan, jadi ngobrolnya ya gitu-gitu. Karena sama teman-teman yang lebih kenal, gue juga sama teman-teman gue yang lebih gue kenal gitu pesertanya. Betul. Sampai acaranya berlangsung dengan baik sampai selesai dan peserta juga ada protes kedua, yaitu pas kita turun di stasiun Bandung gitu, terus kita naik bus, di bus ada panitia Bandung yang gue juga baru kenal. Iya, namanya ya Adi Taruh Pranseka. Adi gue udah kenal, Cindy gitu, Iya. Itu baru ketemu, terus Nivi gitu ya, itu baru ketemu, terus kayak Pak, itu pesertanya mulai was-was gue lihat. Karena pada baru kenal di situ ini ya. kenapa panitianya baru pada ketemu? Selama ini nyiapin tur, gimana caranya? Karena dulu kan belum ada WhatsApp. Dulu belum ada WhatsApp, ya, gue juga lupa. Tapi itu waktu itu yang gue inget dari tur itu adalah komparasi Batagor kita. Iya, terus kita komparasi Batagor, gitu. Kita komparasi banyak lah makanan-makanan Sunda ya, gitu. Di Bandung lah pada dasarnya. Ya itu gue pertama kali ketemu Harnas tuh di situ, di stasiun. Di pertanyaan di komen tuh ada satu komentar yang menurut gue menarik. Sekarang orang-orang kita susah ketemu orang, dia bilang. Ketemu orang baru. Iya, ketemu orang baru tuh kita susah gitu. Bener. Sebenarnya benar juga ya, karena sekarang ini dengan banyaknya WhatsApp group yang gitu-gitu tuh, itu ketemuan itu jadi makin jarang, Van. Iya, terus ketemu fisik ya, maksudnya ketemu gini gitu ya, ketemu muka gitu dengan orang baru. Karena ya apalagi kayak gue kan di lingkungan yang kecil gitu ya, di universitas gitu ya, gue punya jadwal kelas, punya jadwal lab dan lain-lain. Tapi kalau pekerjaannya Irfan mas setiap tahun dia ketemu orang baru. Jadi gue ketemu orang barunya tuh setahun sekali gitu ya. Itu mahasiswa baru. Mahasiswa baru gitu ketemu. Tapi selebihnya kan selama setahun itu ya hampir nggak ketemu orang baru gitu. Sebenarnya itu ketemunya itu aja gitu. Dan gue bisa ngebayangin juga orang-orang yang kerjanya kayak misalnya apa ya, gue nggak tahu, ya kayak lu mungkin trading gitu, tapi yang di kantornya gitu. Kalau lu kan ketemu klien gitu, tapi kan klien lu juga itu aja. Iya, klien gue juga itu aja sih. Jadi ketemu orang baru tuh memang susah.
Kalau dulu waktu kita zaman sekolah, selain ketemu teman sekolah, biasanya kita punya beberapa circle teman kan, teman sekolah, teman les gitu, yang biasanya beda sama teman rumah gitu, itu bisa beda. Jadi 3 itu paling tidak kita punya 3 lingkup pergaulan lah gitu ya. Kalau udah kerja kan itu aja sebenarnya ya, di rumah mungkin nggak terlalu kenal-kenal amat juga sama sebelah kiri kanan ya. Lu mungkin kenal karena lu RT ya, tapi nggak juga sih, Van. Artinya lu kenal tapi lu nggak menyebut mereka teman gitu lah, gitu. Jadi ya kenal, oh tahu bapak ini kerjanya di sini ini gitu. Menurut gua ada problem lah ya, bahwa kita ini ketemu dengan orang lain itu forumnya agak kurang, Van. Iya. Ya, kalau dulu misalnya secara natural memang semakin kita beranjak, dulu kan kalau mahasiswa kan otomatis kita ada teman kan, ada organisasi kemasyarakatan, maksudnya di mahasiswa kegiatan gini-gini. Nah, kalau menurut gua organisasi kemasyarakatan itu sekarang rada kurang. Ya, ormas maksudnya. Ormas. Jadi ya kan ormas identik dengan sesuatu kegiatan tertentu gitu kan. Lu nggak bisa, lu ikut ormas apa kan nggak gitu kan. Padahal zaman dulu ada yang namanya organisasi kemasyarakatan itu ada yang menulis, ada yang olahraga, ada yang arah-arahnya seperti ngobrolin politik gitu loh ya. Tapi bukan organisasi politik. Mungkin kita kalau sekarang apa ya? Komunitas kali ya. Komunitas betul. Kalau sekarang mungkin istilahnya komunitas ya. Nah, komunitas itu menurut gua sekarang tuh agak jarang, Pan. Jadi warga umum ketemu warga umum lagi itu cuman di tempat ibadah gitu ya. Selain di tempat ibadah tuh nggak ada lagi wadahnya gitu. Kalau gua nggak tahu ya, kalau idealnya sih ya kita cukup beruntung karena kita punya komunitas-komunitas itu gitu. Iya, kan kalau anak-anak komunitas sepeda gitu misalnya, bahkan mungkin sama anak komunitas sepeda lain itu nggak ketemu, apalagi kan sama komunitas apa pencinta musang misalnya, nggak ketemu mereka gitu. Betul. Jadi nggak ada forum bersama gitu. Iya, nggak ada forum bersama kalau menurut gua sih ya. Tapi ada ini juga sih, grup-grup sepeda itu ada yang lucu-lucu juga, Van. Ada satu yang namanya Gorilla. Goes relax aja gitu ya misalnya. Oh, Gorilla Group gitu. Itu ketemu Gorilla ke sini, Gorilla ke sono gitu. Ya, tapi itu aja. itu aja ya. Mereka tidak dengan grup yang lain tuh tidak terlalu, mungkin ketemu ini kenal tapi nggak bergabung. Iya, nggak bergabung. Cuman ada beberapa yang itu jadi aktivitas yang menarik juga sih. Klub-klub motor, mobil misalnya kan, itu juga ada kesempatan buat ketemu kan, di situ juga kan ada kan pertemuan-pertemuan tuh. Mana ada yang ikut klub motor akhirnya ketemu KPK ada. Nanti ada klubnya sendiri. Ada klubnya sendiri. Itu ada klubnya sendiri gitu. Tapi memang ininya apa namanya forum-forumnya itu kayaknya perlu diperbanyak lagi gitu ya. Apalagi semasa Covid kan kita benar-benar nggak ketemuan gitu ya. Tapi gitu. Emang gue khawatirnya gini ya, emang kita jadi susah ketemu orang salah satunya karena skill untuk berkenalan itu susah gitu. Sekarang skillnya tuh agak menurun. Skill berkenalan gitu. Misalnya gini ya, nggak tahu ya, mungkin gue punya privilege sebagai orang yang sudah terlihat tua gitu ya, dan nggak tahu gimana gue ya apa, mungkin orang agak respect lah gitu ya. Jadi kalau misalnya gitu ya, gue ketemu orang baru gitu di lift gitu, misalnya lift kantor lah gitu, gue ngeliat terus gue merasa misalnya apa jaketnya keren gitu, itu gue bisa, wah jaketnya keren mas gitu kan, wah iya makasih pak gitu, dan gue merasa tidak awkward gitu, nggak tahu kalau dianya ya, tapi kalau menurut gue nggak merasa awkward gitu. Nah kalau gue mau kan itu gue bisa terusin jadi kenal gitu ya, jadi paling tidak jadi ngobrol, lantai berapa mas gitu kan, lantai segini, oh kantor ini ya, iya gitu kan, bisa ini gitu, bisa jadi ketemu orang baru gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu gitu ya. Ada orang yang mungkin tampangnya selalu dicurigai sebagai cunihin gitu. Jadi begitu nanya sesuatu tuh orang tuh kayak mau apa ini mau apa. Iya. Gitu lu tanya, lu nanya apa aja gitu kan, ini kayak udah langsung defensif gitu kan. Oh, mau apa nih nanya gitu.
Gitu. Itu jadi ya memang skill bertanya dengan netral itu tidak semua orang bisa lakukan. Iya, gitu. dan memang di zaman sekarang ya apa namanya? Memang ada faktor lah ya. Kalau dulu gue inget waktu tinggal di apartemen. Waktu tinggal di apartemen kan ini apa namanya? Ya, alarmnya bunyi. Waktu tinggal di apartemen itu kan banyak orang-orang masuk keluar ke lift gitu ya, masuk keluar ke lift. Itu biasanya Van makin cantik makin sombong. Jadi nggak pernah ngomong karena kamu sama gue ya. Jadi ya udahlah gue tuh Jadi dia berdiri korcu makin SD cantik, bukan karena cantik doang. Pokoknya pola dan nenek-nenek sebagai pertama kali kita tinggal di apartemen, gue tuh merasa nggak sopan kalau pura-pura nggak lihat gitu loh, ya kan? Apalagi satu lantai kan ketemunya dia lagi. Ya senyum lah pagi gitu. Tapi kadang-kadang ada yang di selamat pagiin teh, ya itu kalau semakin cantik biasanya di selamat pagiin diam aja. Padahal gue sebagai warga gue pikir ya kalau ketemu kan nggak enak gitu ya. Nah kuncinya adalah ketika waktu itu kan anak gue baru lahir yang gede bawa anak. Ketika gue gendong anak semua ramah pada. Oh bapak anaknya lucu sekali. Apartemen nomor berapa gitu. Gue bilang asem ini. Karena kalau lu nggak bawa, Berarti nggak bawa apa? anak, Iya. kalau nggak bawa anak itu makin cantik berdirinya makin dekat sama tombol. Iya. Biar nggak ditanya. Begitu bawa anak semuanya langsung baik gitu. Ya kadang-kadang ada posisi itu juga sih. Menentukan gitu ya posisinya gitu. Tapi ya kalau menurut gue sih Indonesia ini gue punya temen. Ini ngomong-ngomong pertemuan ya. Gue punya temen yang sekarang kita bersahabat udah 13 tahun ya. 13 ya ada 13 tahun lah gitu ya. Jadi 10 tahun lebih. Itu ketemu nggak sengaja, Van. Oke. Jadi gue lagi ke hotel, bukan ke hotel, lagi ke Candi Borobudur. Kita ngelihat sunrise di Borobudur. Okay. Nah, gue motret sunrise. Ada satu anak nih lagi motret sunrise juga. Dia datang sama bapaknya waktu itu ke Candi Borobudur itu. Di situ kita kenal ngobrol gitu. Dari Jakarta ya? Iya dari Jakarta juga gitu ya. Akhirnya kenal keluarganya, kenal apa dan sampai sekarang masih bersahabat setelah 13 tahunan. Ada grup sendiri gitu. Dan waktu itu grup-grup ini tuh buat gue penting karena gue kan teman gue kebanyakan komunitas Jalan Sutra dan rata-rata kalau doyan semuanya pada doyan makan. Tapi semuanya nggak ada yang doyan nonton. Jadi gue merasa nggak punya temen kalau mau nonton ke bioskop. Nah mereka ini seneng nonton gitu. Jadi hanya dari kenalan gitu aja di Borobudur nggak sengaja gitu ya. Kita jadi sahabatan sekarang udah 13 tahun. Tuh temen gue namanya Puspa, halo Puspa. Dan itu kalau dipikir-pikir lucu juga. Temen-temennya dia rombongan itu semuanya ketemu by chance gitu, bukan karena punya hobi tertentu apa enggak. Ketemu kan bisa tadi komunitas ya, jadi interestnya sama. Tapi juga lu bisa memang ketemu by chance gitu. Menurut gue sih kuncinya ya memang gini, lu tuh sebenarnya ketemu orang tiap hari, ketemu orang baru tiap hari itu banyak. Iya betul. Tinggal lu menganggap itu ketemu apa bukan. Betul. Karena kalau lu nggak nganggap itu ketemu, ya lewat aja. Lewat aja, betul. Tapi kalau lu menganggap itu ketemu, artinya kan kayak ya kayak tadi bilang tadi pagi gitu. Habis itu serah mau diterusin apa enggak nih, masuk ke kalimat kedua apa enggak nih gitu kan. Iya. Tapi intinya sih sebenarnya kalau dipikir-pikir ya kita sekecil-kecilnya lingkungan sebenarnya ketemu orang baru mah tiap hari mah ketemu. Iya. Cuma ya itu apakah lu menganggap itu ketemu atau lu tidak menganggap, jadi ya lewat aja gitu. Kalau lu naik KRL itu. kan, lu naik KRL kan penuh kan, nggak mungkin nggak ketemu orang. Iya gitu, betul. Ya. Sekarang betul. Itu. Ya itu. Masuknya kecepatan. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau di-sharing di komen. Iya. Oh saya pernah ketemu orang yang unik banget sampai sekarang masih temenan atau gimana gitu ya. Iya. Silakan di-sharing. Terima kasih udah dengerin Random Jumat. Jangan lupa klik like and comment dan subscribe. Urutannya gimana sih? Like, subscribe, like and comment. Gitu. Subscribe, like and comment. YouTuber macam apa ini? Sampai ketemu di Random Jumat berikutnya. Bye. Bye.